Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa dengan NPMG 1C016037. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul New Zealand Pipe Inspection Manual, edisi yang ketiga, dipublis di bulan Mei tahun 2006. Jadi penerbit buku ini New Zealand Water and Works Association. Jadi penerbitnya ini sebuah perusahaan di bidang perpipaan. Jadi untuk peran inspeksi CCTV tersendiri itu, inspeksi CCTV menyediakan informasi untuk tujuan manajemen aset, pemeliharaan, dan juga rehabilitas. Informasi itu kita dapat untuk menentukan kondisi struktural pipa agar memungkinkan apa pekerjaan rehabilitas yang diprioritaskan. Yang kedua, memeriksa kondisi struktural dan laju kerusakan pipa untuk memungkinkan pemeliharaan dan rehabilitasi. Yang ketiga, menyediakan inventaris dari keseluruhan aset dan gambaran masalah sistem. Yang keempat, memeriksa kondisi untuk merencanakan perawatan rutin. Yang kelima, itu untuk menentukan sistem saluran pembuangan. Jadi apa yang tidak dapat ditentukan dari inspeksi CCTV? Di inspeksi CCTV itu tidak dapat memberikan informasi di luar permukaan pipa yang diperiksa, karena jalur atau celah masuknya inspeksi CCTV itu di dalam pipa. Jadi dia hanya mengetahui diameter dalam pipa. Yang kedua itu inspeksi CCTV juga dilakukan di tempat yang kering. Jadi tidak dapat mengkonfirmasi kebocoran pipa pada bagian sendi. Beberapa kecepatan yang harus dilalui kamera CCTV di sepanjang pipa. Jadi untuk kecepatan CCTV itu sendiri itu berdasarkan dari diameter pipa. Untuk pipa yang di atas 200 mm dan di bawah 225 mm, itu kamera speednya kalau dalam meter per sekund itu 0,05 sampai dengan 0,10 meter per sekund. Untuk meter per menit itu 3 sampai 6 meter per menit. Untuk diameter pipa yang 225 sampai 300 itu 0,05 sampai 0,15 meter per sekund. Di atas 300 mm itu 0,10 sampai 0,20 meter per sekund. Untuk merekam kondisi pipa, jadi setelah kita melakukan inspeksi itu ada namanya lembar kerja hasil inspeksi CCTV. Jadi ada beberapa bagian dalam bagian lembar kerja ini. Yang pertama ini adalah warna merah itu rincian profile yang menggunakan inspeksi tadi. Yang menggunakan jasa inspeksi itu dijelaskan di sini, nama kliennya, aset number, tanggal, dan juga survey ID. Yang warna hijau itu adalah keterangan dari lokasi pipa itu sendiri. Jadi itu digunakan untuk mengupdate GIS. Yang biru itu informasi dari ukuran dan juga tipe pipa yang diinspeksi. Setelah ada bagian atas itu ada bagian di tengah, di bawah itu adalah bagian utama dari hasil inspeksi CCTV. Jadi seperti ini. Jadi dari atas itu adalah mulai inspeksi dan bawah adalah akhir dari inspeksi. Jadi dari lembar kerja ini ada beberapa kode yang akan dijelaskan di slide kemudian. Jadi untuk kode IS atau yang paling atas yang kita lihat di warna merah di tengah itu namanya inspection start atau awal dari inspeksi. Jadi semua inspeksi harus dimulai dengan kode IS untuk menunjukkan bahwa ini adalah awal dari inspeksi. Kemudian ada juga kode IE di pertengahan, biasanya di pertengahan inspeksi itu menandakan bahwa kamera telah menempuh panjang penuh dari pipa yang sedang diperiksa. Terus ada juga kode IA, IE. Itu ini menandakan bahwa kamera tidak dapat melanjutkan melewati titik ini. Biasanya akan diinformasikan di lembar kerja utama dan semua hasil data adalah 0 karena CCTV tidak dapat melanjutkan inspeksi ke daerah yang lain. Jadi untuk informasi cacat dan juga fitur ini disebut dengan coding, diidentifikasi selama inspeksi CCTV dan juga harus dicatat di bagian lembar utama lembar kerja. Baik, jadi hasil inspeksi ini ada beberapa kode yang akan digunakan. Jadi ini adalah beberapa kodenya, ada CC, CL, CM. Itu ada artinya kalau CC itu correct circumferential,
Itu artinya retak di sekeliling pipa atau di lingkaran pipa. Kalau CL adalah crack longitudinal atau crack yang berkepanjangan, jadi retaknya itu panjang. Kalau CM itu crack multiple atau crack yang banyak. Selanjutnya ada juga kode kondisi yang menunjukkan sebuah fitur atau sebuah kondisi pipa. Kalau CF itu adalah fitur dari konstruksi, kalau DC itu dimension change atau perubahan dimensi, kalau GC itu adalah general comment atau saran umum, IE itu inspection abandoned atau yang kita sebut tadi suatu inspection tidak dapat dilanjutkan, IE itu inspection ends atau akhir dari inspeksi, IS itu inspection start atau awalnya inspeksi, dan banyak kode-kode lainnya. Selanjutnya dari dua fitur ini itu ada beberapa yang ada kondisi-kondisi batas tingkat keparahan. Jadi itu ada yang menunjukkan S, M, dan L yang artinya small, medium, and large. Jadi S ini dia tidak terlalu parah, yang M ini cukup parah dan harus dilakukan perawatan. L ini adalah tingkat keparahan yang paling besar dan harus dilakukan pergantian komponen. Jadi untuk analisa penilaian, jadi proses ini melibatkan penetapan skor. Jadi ada beberapa skor yang akan digunakan setiap kode yang masuk dalam hasil inspeksi. Jadi untuk berbagai cacat dan tingkat keparahan berdasarkan pada pengaruh struktural dan perawatan sistem pipa. Jadi untuk poin-poin penilaian inspeksi cacat pada pipa itu ada beberapa nilai. Contohnya adalah sisi atau crack circumferential. Untuk nilai dari smallnya atau S-nya itu bernilai 2. Untuk medium atau M-nya 15, large atau L-nya 30. Dan ada juga yang tidak terdefinisi atau dikodekan not use, DF atau deform pipe, deformasi pada pipa. Jadi dia tidak ada nilai untuk skor dalam small atau kecil, jadi dia langsung medium. Biasanya dari deform pipa ini atau pipa yang terdeformasi ini langsung ke medium, langsung dilakukan perawatan, tidak diabaikan. Dan masih banyak kode-kode lain dan juga nilai-nilai batas yang lain. Jadi untuk nilai hasil inspeksi ini untuk jaringan pipa kemudian dihitung dan dibandingkan dengan ambang batas penilaian untuk memberikan indikasi umum kepada kondisi pipa. Jadi indikasi adanya perubahan dalam manajemen saluran pembuangan yang mungkin diperlukan, seperti pengembangan rehabilitasi pipa dan juga perawatan yang akan dilakukan, prioritas manajemen, dan lain-lain. Baik, kita beri contoh untuk kode sisi atau crack circumferential yang artinya terletak di sekeliling pipa. Jadi seperti ini dia akan menunjukkan hasil dari CCTV tadi yang akan diletakkan di lampiran dari lembar kerja hasil inspeksi. Jadi untuk bagian ini dia memberikan skor struktural skor nilai 2. Jadi kalau kita lihat di ambang batas di tabel tadi, kalau struktural skornya 2 itu ditandakan bahwa itu masih small atau masih kecil. Jadi untuk foto ini dia akan dianalisa oleh operator. Jadi retaknya terlihat tetapi tidak terbuka dan tidak ada bukti bahwa itu meluas ke dinding luar pipa. Jadi retaknya ini ada, cuman dia tidak membuktikan bahwa retaknya sampai merembet ke luar dinding pipa. Di dalam contoh ini crack terjadi 100 mm dari sambungan pipa. Jadi dari crack ini diberikan kode joint faulty atau kegagalan pada sambungan pipa dan bersifat itu small atau S. Jadi kodenya adalah JF, S, dan kondisi cacatnya adalah CC atau crack circumferential S. Selanjutnya ada juga kode untuk bagian mediumnya. Jadi di foto ini dijelaskan bahwa ini terjadi crack circumferential medium atau retak terbuka tetapi tidak dipastikan bahwa retakannya meluas ke dinding luar. Struktural skornya 15 dan itu dikondisikan atau dikodekan itu adalah medium. Jadi retaknya ini terkelupas dan terbuka, tetapi belum dipastikan bahwa celah itu meluas sampai ke dinding luar pipa. Jadi bedanya dengan yang small tadi,
ini retaknya terkelupas dan juga terbuka. Kalau yang small tadi itu hanya terbuka, tidak terkelupas. Jadi contoh ini crack terjadi dalam 100 mm pada sambungan, dan kerusakan ini akan dikodekan sebagai joint faulty atau kegagalan sambungan dan berkondisi medium. Baik, yang terakhir itu ada kode L atau large. Di kondisi pipa ini dia dikondisikan sebagai crack sirkumensial dan juga L atau large. Di retak pada pipa ini itu terbuka dan dipastikan retak ini sampai menembus ke dinding luar dari pipa itu sendiri. Jadi bukti bahwa retakan memanjang sampai ke dinding luar dapat dilihat di lebar retak. Jadi kalau dia retaknya lebar, itu kondisi ini ditentukan oleh operator itu sebagai kondisi L atau large. Jadi di sini juga terlihat perpindahan retak dan juga keberadaan akar yang biasanya menembus, atau komponen-komponen lain atau benda-benda lain yang menembus dari pipa itu sendiri. Jadi perpindahan antara tepi retak di foto ini juga menunjukkan bahwa celah terbuka hingga ke dinding luar. Dari contoh ini terjadi retak di 100 mm dari sambungan. Jadi kerusakan ini dikodekan sebagai joint faulty atau kegagalan dari sambungan dan berkondisikan large atau batas large yang besar, dengan cacat diidentifikasi sebagai sisi atau crack sirkumensial dan juga kondisinya L atau large. Jadi semua kondisi ini diinformasikan di informasi lembar kerja tadi di bagian komen general. Baik, cukup sekian dari penjelasan beberapa cacat di sambungan pipa atau juga hasil inspeksi dari pipa menggunakan CCTV atau manual inspection namanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.